Ada beberapa komunitas pengajian setelah saya telepon pada ketakutan undang-undang. Nanyain soal langkah harus gimana terkait PIK 2 siap merapat katanya. Banyak ya. Nggak perlu ada gerak-gerakan, wali belum dibutuhkan gerakan-gerakan itu. Karena belum genting. Jadi hak menyuarakan pandangan dan pendapat kan boleh, tidak melanggar hukum. Sampaikan aja dulu. Jadi begini, kalau kita masuk jebakan, nah bahaya juga di kita. Sementara ini kan kita cukup bersuara dulu. Itu yang pertama. Jadi ini bukan tentang nyali. Iya nyali, ya strategi. Wow, apa-apa langsung duduk kagak jelas. Kita hati-hati juga orang begitu kadang mau ngejebak. Raden, jangan komunikasi dengan orang baru. Ini warning keras ini. Jangan komunikasi dengan orang baru. Bruter, hindari komunikasi dengan orang baru. Siapapun, awas jebakan Batman. Hindari komunikasi dan menyampaikan informasi, mobil khusus menyampaikan informasi kepada orang baru, baik di alam nyata atau di media sosial. Hindari komunikasi. Nurut nih, tolong ya. Di balik kata-kata ini, warning ini, banyak hal yang nggak bisa saya terangin. Hindari komunikasi dengan siapapun. Bruter mah cukup kalau ada yang ajak komunikasi di alam nyata, apalagi di alam nyata, hindari. Jangan coba-coba, jangan nyari penyakit. Bruter cukup kalau ada yang DM, ada yang ngehubungin, Kakang Mahe saja gitu. Banyak jebakannya di sini. Kan saya juga lemah kalau Bruter kepancing, terus saya didikte. Maesa kalau lu nggak diam, Bruter gue penjarain. Lah gue lemah nanti. Kan saya juga sayang Bruter. Bruter, hindari komunikasi dengan orang yang baru dikenal di medsos dan di alam nyata. Ngajak ketemuan, diiming-imingi bantuan, tolak semua. Mengatasnamakan ormas, walaupun orang itu ngakunya mau ngebantu, hindari. Bruter mainnya di medsos. Ngajak ketemu, hindari. Atau ada orang ormas siap bergerak, hindari. Bruter pemain tunggal. Nah gitu. Berarti Om Do doang, bukan Om Do doang. Bruter sudah tahu sepak terjang saya, nggak ada Maesa Om Do doang. Tapi ini soal siasat yang kita hadapin ini 9 cacing. Banyak yang nyawarin bantuan-bantuan ke saya. Saya tolakin semua. Saya jaga jarak dengan siapapun. Saya bilang mau ngobrol apa? Begini. Sampaikan aja. Saya tiap malam live. Kang, bagus Kang, hebat Kang. Saya ngedukung. Yuk kita ngebangun kekuatan. Bla 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 bla. Ini harus ada rapat ini. Oh silahkan kalian bergerak cara kalian. Saya bergerak cara saya. Ini serius nih Bruter, ini peringatan keras ini. Hati-hati. Saya sudah 5 tahun bermain di media sosial. Jadi orang baru itu bukan 10, udah ratusan macam-macam orang itu. Jadi jangan terjebak. Emeng-emeng seperjuangan. Emeng-emeng mau memberikan bantuan. Hati-hati. Sulit mengenali kawan dan lawan di media sosial. Saya kasih contoh kecil nih ya. Seberapa hebat otak mereka mau menjerat saya. Mulai dari tawaran duit. Yang kedua sampai paket tiba berkali-kali. Namanya Mahesa Albantani. Pertanyaannya, kenapa orang itu tahu nomor telepon saya? Paket datang namanya Mahesa Albantani. Begitu sampai kurir, oh stop. Dari mana ini? Itu ada alamatnya kan. Nanti dulu saya nggak merasa mesen paket. Kita telepon dulu ya, saya nggak mau nerima ini. Kita telepon dulu. Telepon berkali-kali sampai orangnya muring, sampai sekurirnya muring. Kang, saya ini banyak kerjaan. Saya ganti duit kamu 50.000. Tunggu setengah jam sampai telepon pengirim diangkat. Setengah. No. Saya tak mau terima. Kecuali sampean buka, sampean yang buka saya rekam. Saya tidak mau terima, saya nggak merasa pesan. Hei, lihat namanya tuh Mahesa Albantani. Paket kalau datang ke saya nama asli saya pasti Saifuddin. Nah ini namanya Mahesa. 1. Yang kedua, saya nggak merasa pesen. 2. 3, di telepon kamu diangkat ini pengirim. Bawa kembali, balikin lagi ke alamat tadi. Nah hal seperti ini semenjak belum ada TikTok ini sering terjadi. Yang kedua, tawaran duit banyak. Saya memilih kadang nggak kebeli rokok saking kalau nggak punya duit. Jadi tolong Bruter hati-hati. Siapapun yang mau ngomong-ngomong menawarkan bantuan, 1. Siapapun yang ngajak ketemuan, 2. Hindari.
Obrolan tentang PIK 2 hanya kita bahas di media sosial, di publik. Ya terserah mau ngomong apa, yuk sampaikan langsung. Jadi gini, ada caranya, siasatnya begini, dengerin baik-baik. Dia seminggu buat akun khusus mendukung kita. Ceker. Dukung total. Seminggu, 2 minggu. Berikutnya dia akan ngasih kata-kata ke kita, ngedoktrin, memberikan kata, statement, keterangan agar kita mengkutip itu. Nah, disitulah jebakannya nanti. Ya, kalau sampean udah percaya sepenuh, kan akhirnya keterangan dari dia kita sampaikan melalui tulisan tangan atau melalui keterangan video. Disitulah nanti sampean kena jebak. Nah, ini tidak bersifat pasti. Ya, tidak bersifat pasti. Orang yang datang itu pasti jebakan. Nah, karena kita tidak tahu nih mana orang yang benar-benar, mana jebakan, maka darul mafasid muqaddam ala jalbil masolih. Jaga jarak. Ya, nah itu setelah saya paparin, terserah tuh nanti tuh. Kalau nanti terlibat kena persoalan, ya jangan bawa saya, karena saya sudah mengarahkan sebagaimana mestinya. Yang enak itu kalau rekam layar, ya tinggal share saya, tinggal post. Jadi apapun keterangannya tanggung jawab saya nanti. Lebih dari 10 ormas yang saya tolak ngajak gabung ke saya. Enggak, Mahesa pemain tunggal. 10 ormas lebih ngajak gabung, menyuarakan limbah indah kiat dan PIK 2. Semuanya saya tolak. Silahkan Akang berjalan dengan cara Akang, saya berjalan sendiri. Paham Bruter ya? Nah, ini demi kebaikan bersama. Prinsipnya begini Bruter, tanamkan di dalam pikiran sampean Bruter. Dan nanti aja lah, saya kira cukuplah itu untuk bekal Bruter. Jika ditanya masalah PIK, hanya mau pembuatannya di media sosial kan Pak? Ya, banyak kan? Oh enggak, banyak. Saya pernah ditawarin duit 30 juta dan 100 juta. Saya bilang, silahkan, tapi uang cash. Jadi mereka akan memberikan bantuan kepada kita berupa uang. Kok kata apa? Tolak Kang, melalui rekening, karena itu akan menjadi rekam jejak. Mental saya akan diserang. Ya. Nah kalau ada bukti pengiriman, transferan, itu akan memecah mental saya, konsentrasi saya. Hal sekecil itu saya pikirkan, Bruter. Saya memilih kadang kehabisan pulsa untuk menyuarakan ini. Jadi kalau kata-kata pelongo itu nggak ekstrim sebenarnya. Yang penting jangan bertindak bodoh kitanya. Kenapa 2 kali saya dapat tawaran 100 juta dan 30 juta? Itu gampang ngetesnya. Oh siap tapi uang cash. Kenapa 2 kali nggak mau minta rekening? Kenapa? Nah ini untuk menjatuhkan mental kita. Nanti kita akan di framing, kita nyari duit, kita nyari bayaran, kita kepentingan pribadi, gitu ya. Sebenarnya yang lebih besar dari 100 juta juga pernah, tapi nanti dikira saya orang gila nanti sama Bruter. Ada sih sebenarnya. Kecil dong 100 juta mah. Bukan tentang nominal atau ada, tapi di Jakarta, bukan terkait PIK, bukan terkait PIK, bukan terkait limbah indah ya. Udah lama itu. Kasus Sambo aja beriringan tuh, masalah Sambo. Semua polanya sama, minta nomor rekening. Maka buat Bruter hati-hati kalau ada orang yang nawarin bantuan ya. Jangan GR dulu. Kecuali sampeannya mentalnya kayak Kori boleh. Kalau kayak Kori mentalnya nggak tahu malu, ya monggo. Kalau kayak Kori mah mukanya muka tebal, majaz ya kata muka di sini. Artinya mental. Kalau si Kori mah sudah dapat transferan 5 juta, mengatasnamakan Maulid dipakai sendiri, pede aja si Kori mah.
Nah itu kalau orang normal, kewarasannya normal, dia punya jiwa, dia punya harga diri, dia punya idealisme, itu mestinya ngumpet dulu 2 bulan, 3 bulan. Tapi enggak, dia nggak punya malu gitu loh. Nah itu kan luar biasa itu. Terus kapan geraknya warga Banten? Astagfirullahaladzim, datok dari tadi diterang. Gerakan apa? Lah emang buat fit itu bukan gerakan. Nah, dari tadi dijelasin. Sekarang belum waktunya turun ke lapangan. Dari tadi dijelasin. Sekarang mau buat fit dulu. Jangan konyol. Gak usah sok jawara, gak usah sok jago. Main sama sendirian ngadepin ratusan orang. Gak usah nanya-nanyain mental begitu. Dari tadi kita ini ngejelasin, ngedukasi agar jangan salah langkah. Terus yang mau demo, di demo siapa? Coba mau turun lapangan, mau ngedemo apa? Coba di mana ngedemonya? Siapa yang di demo? Turun di mana? Dalam konteks apa? Kalau ngadain pergerakan di lokasi pembangunan, yang ngerti duduk persoalannya. Ya nggak bisa sembarang rakyat Banten langsung turun jegar jegur masuk penjara, gampang kali ini. Ih, nggak gampang bro. Hati-hati orang yang pura-pura mendukung, hati-hati bro. Hati-hati. Mending postingannya bruter. Tragedi Mei 98. Jangan panjang-panjang kata-katanya. Ingat bentuknya pertanyaan dan harapan. Posting video-video 98. Tapi ingat jangan ngurangin ya. Karena kalau lebih saya tak bertanggung jawab. Cukup tulisannya begini. Semoga tidak terulang. Awas. Bruter dengerin baik-baik. Jangan nambahin kata-kata. Posting Mei 98, semoga tidak terulang. Udah itu aja. Melebih dari ini saya tak bertanggung jawab. Semoga tidak terulang. Satu kata ditambahin, saya tidak bertanggung jawab atas postingan Bruter. Oke? Paham betul? Paham gak nih?